Hai, kembali lagi di podcast Ninis Room. Bersama saya, Heroik Mutakin Pratama. Nah, rekan-rekan sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu isu yang masih hangat. Karena baru saja Mahkamah Konstitusi memutuskan satu perkara mengenai larangan penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam kampanye. Nah, apakah kemudian larangan ini bisa berdampak positif atau kemudian negatif? Nah, untuk lebih jauhnya kita akan berdiskusi. Nah, bersama kami di sini sudah hadir ada Teh Nenden. Nah, kita manggilnya Teh Nenden. Boleh. Teh Nenden dari SafeNet. Apa kabar, Teh? Kabar baik, alhamdulillah. Nah, Teh, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi baru saja memutus satu perkara yang kemudian melarang ya penggunaan artificial intelligence di kampanye pemilu. Padahal kalau kita lihat bahwa teknologi itu salah satu instrumen yang penting gitu ya dalam kampanye, dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi. Nah, menurut Teh Nenden sendiri bagaimana nih soal putusan Mahkamah Konstitusi ini? Ini sebetulnya keputusan yang cukup menarik ya, keputusan cukup menarik bagaimana perkembangan teknologi itu dianggap perlu diregulasi gitu ya. Karena kalau kita lihat di sisi lain ini kan sebetulnya merespons ya bagaimana fenomena yang terjadi pada pemilu 2024 gitu, dan kita melihat memang pada saat itu kampanye dengan menggunakan artificial intelligence itu cukup marak gitu ya, dan betul banget kan, mulai dari penggunaan manipulasi foto, video dan lain-lain gitu, deepfake dan lain-lain. Dan kemudian putusan MK ini di satu sisi memang perlu diapresiasi gitu, karena kan bisa merespons bagaimana dampak negatif yang muncul dari penggunaan generatif AI yang mungkin berlebihan, bisa dibilang seperti itu. Tapi di sisi lain juga memang perlu kita telah lebih dalam lah sebetulnya gitu, apakah dampak yang mungkin dimunculkan dari putusan MK ini gitu. Apalagi kalau kita lihat, kalau aku baca kan sebenarnya belum spesifik juga gitu, dan bahkan hanya pada manipulasi foto untuk citra diri lah, kurang lebih seperti itu gitu. Padahal kan penggunaan AI ini tidak hanya terbatas pada konteks manipulasi foto gitu ya, ataupun konten, tapi ada hal-hal lain yang sebetulnya juga bisa berbahaya di satu sisi, tapi di sisi lain akan sangat bermanfaat sebetulnya dalam konteks kampanye misalnya, atau bahkan dalam konteks partisipasi politik yang lebih luas gitu. Jadi memang masih pro and kontra, bisa dibilang. Nah, kalau kita lihat waktu itu kan ada di pemilu kita yang memang ini diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi, ada sengketa yang kemudian calon anggota DPD yang dalam surat suaranya dia edit betul begitu ya, sehingga kemudian memiliki membuka ruang elektabilitas sehingga dia terpilih. Nah, di sisi lain kan sebetulnya itu sebagai bentuk marketing politik ya, dan kemudian ini strategi kampanye dari masing-masing pasangan calon. Nah, apakah kemudian dengan mekanisme yang seperti itu bisa kita maknai bahwa ini adalah sebagai bentuk upaya untuk membohongi publik gitu? Menarik sih. Karena tadi sekali lagi ya, penggunaan AI memang bisa berbagai macam ya tujuannya. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari kasus itu, di satu sisi kan memang mungkin, sangat mungkin memanipulasi atau mempengaruhi persepsi publik terhadap dirinya ya, terhadap citra diri ya kalau bahasanya. Nah, mungkin di satu sisi perlu dicek lagi sebetulnya dalam konteks etika gitu ya, dan bisa dibilang sih kalau kita baca gitu ya di beberapa referensi, mungkin itu bisa masuk dalam konteks pelanggar etika penggunaan AI misalnya gitu ya, karena ya tadi orang tidak mendapatkan informasi dari hal yang sesungguhnya, misalnya dalam konteks itu foto gitu, apalagi kalau manipulasi fotonya sangat berlebihan, misalnya tiba-tiba fotonya diubah jadi kayak artis, kan itu kan berbahaya juga gitu. Nah, jadi memang yang itu jadi salah satu concern yang sebetulnya cukup valid ya kalau misalnya akhirnya membuat MK mengeluarkan putusan ini gitu. Tapi sekali lagi kalau aku lihat, mungkin yang saat ini perlu dilakukan tidak hanya dalam konteks larangan atau meregulasi gitu ya, tapi bagaimana misalnya dalam konteks penggunaan AI selanjutnya itu bisa dibikin atau diwajibkan lebih transparan gitu. Karena kan sekarang banyak orang pakai AI tapi tidak declare gitu ya, tidak secara transparansi, oh ini menggunakan AI. Jadi masyarakat tuh jadi kayak percaya aja kalau itu real misalnya kayak gitu. Apalagi kan kalau ya di pemilu DPD, pemilu kepala daerah itu kan surat suaranya foto pasangan calon, foto calonnya ada. Betul. Presiden juga ada gitu ya. Nah, sedangkan di pemilu legislatif kan nggak ada. Artinya memang citra diri itu sangat berpengaruh. Nah, tapi di sisi lain, menurut Teh Nenden gini ya, dalam melihat itu, apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ini justru dapat meminimalisir upaya sosialisasi kampanye gitu ya? Karena kalau kita lihat mayoritas gitu ya,
kita lihat ya dari pengalaman pemilu 2024 kemarin, ada survei yang menjelaskan bahwa mayoritas pemilih kita mendapatkan informasi itu dari media sosial. Betul. Nah, apakah dengan adanya putusan ini justru akan dapat menghambat mengenai hal itu? Nah, di satu sisi sangat mungkin menurutku bahwa putusan itu juga bisa menghambat potensi dari si AI itu yang sebetulnya bisa berpengaruh positif misalnya. Bahkan misal calon pemilih misalnya seperti itu kan mereka tadi diceritakan mayoritas informasi utamanya dari media sosial. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat konten dari media sosial pun sangat beragam dan banyak juga yang memang menggunakan generative AI saat itu. Nah, karena kalau kita lihat lagi putusan MK-nya memang tadi masih sangat spesifik bahwa penggunaan AI untuk manipulasi citra diri misalnya seperti itu. Nah, kita juga perlu lihat apakah itu juga bisa diimplementasikan untuk konteks kampanye yang lebih luas misalnya, tidak hanya dalam konteks memoles citra diri kandidat misalnya, tapi bagaimana dalam konteks mempublikasikan visi misi misalnya. Kan itu bisa banget ya, visi misi kan tidak hanya dalam konteks teks aja, misalnya digambarkan dengan video dengan AI dan lain-lain. Itu kan sebetulnya bisa bermanfaat misalnya untuk orang jadi lebih mudah memahami apa yang sebetulnya mereka kampanyekan atau program kerjanya. Nah, itu kan yang sebetulnya masih jadi tanda tanya nih gitu ya, karena kan belum tahu juga nih nanti implementasinya seperti apa nih larangannya gitu. Apakah spesifik cuman ke foto aja atau bahkan ke produk-produk AI lainnya. Iya, karena sebetulnya kan penyelenggara pemilu pun gitu ya bisa berinovasi dengan menggunakan AI ini dalam rangka sosialisasi upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu ya, termasuk Bawaslu misalnya dalam upaya lakukan pencegahan dan seterusnya gitu ya. Kalau kemudian ini dilarang, jangan-jangan dapat menghambat hal itu ya, Mbak. Itu sesuatu yang memang jadi salah satu pertimbangan atau concern gitu ya soal putusan ini. Kemungkinan mungkin akan ada dampak potensi dampak negatifnya misalnya terjadi. Salah satunya misalnya membatasi pemanfaatan AI untuk hal yang lebih baik misalnya, atau bahkan di satu sisi juga bisa meluas ke konteks kebebasan berekspresi misalnya. Orang kan sebenarnya AI itu bisa jadi sarana ya bagaimana kita mengekspresikan diri gitu ya. Tapi ketika misalnya nanti ternyata dalam konteks implementasinya jadi berlebih gitu ya, jadi kayak semacam dilarang lah pokoknya penggunaan AI gitu ya dalam segala macam bentuk kampanye, ya akhirnya itu akan bisa berpotensi melanggar kebebasan berekspresi pengguna juga. Nah, artinya memang pembuat undang-undang harus berhati-hati betul ya dalam melakukan membuat turunan aturan dari putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena kalau kita lihat memang dari putusan Mahkamah Konstitusi itu memang nampaknya spesifik hanya untuk peserta pemilu ya, Mbak. Dan itu hanya khusus untuk citra diri gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang? Karena kan gini, 2025 ini undang-undang pemilu sudah masuk dalam program legislasi nasional, dan itu akan dibahas di masa sidang pertama ini gitu ya. Nah, menurut Teh Nenden kira-kira apa sih yang kemudian perlu dilihat gitu dan dipertimbangkan dalam mengatur ini? Ya, jadi kan sangat mungkin ya putusan MK itu diadaptasi dalam revisi pemilu gitu. Nah, memang yang perlu kita lihat ketika meregulasi teknologi ya, bisa dibilang kayak gitu. Mayoritas kalau kita lihat regulasi yang ada di Indonesia tuh kadang tidak bisa keep up dengan perkembangan teknologi gitu ya, tidak bisa relevan gitu, karena teknologi larinya kenceng gitu kan, tapi regulasi agak lambat gitu. Nah, jadi yang menurutku adalah ketika memang mau mengatur misalnya penggunaan AI dalam pemilu, memang perlu ada hal-hal yang memastikan bahwa hal tersebut tidak akan membatasi pemanfaatan perkembangan teknologi gitu. Jadi misalnya dibikin lebih spesifik, misalnya dalam konteks putusan MK pemanfaatan AI yang berlebihan misalkan kalau nggak salah ya untuk memanipulasi citra diri. Nah, itu mungkin harus didetailkan lebih detail dan konkret, misalnya seperti apa yang berlebihan gitu kan, karena itu untuk memastikan tidak over regulation, tidak terlalu over lah gitu ya dalam membatasi sesuatu. Kemudian di sisi lain juga bagaimana ada tapi di sisi lain ada pasal-pasal yang memang bisa membuka ruang ya istilahnya, membuka ruang dari inovasi-inovasi itu juga tetap bisa dipantau misalnya seperti itu, tapi tidak lebih restriktif misalnya gitu. Jadi bagaimana ada ruang di undang-undang itu juga bisa tetap keep up ke teknologi itu. Tapi kalau dalam konteks AI sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana bisa ngebuka
transparansi Nah itu ya poinnya dari penting, yang transparansi jadi itu sangat ya. penting. Nah mungkin itu yang sebenarnya jadi prioritas Yap, untuk yap. dideklar ya dalam Yap. konteks pemanfaatan Gen Iya, AI iya, gitu, iya. bukan cuman sekadar boleh gak bolehnya gitu. Iya. Nah, Hmm. Teh, selama ini kan mungkin beban utamanya itu kan ada di regulasi gitu Mhm. ya. Seakan-akan memang karena regulasi kita yang tidak memadai untuk mengatur itu, lalu kemudian tanggung jawab dari penyelenggara pemilu, Betul. KPU dan juga Bawaslu yang Mhm. seharusnya mengawasinya itu bukan hanya dalam konteks kampanye konvensional, tetapi juga kampanye digital juga kan. Nah, tapi kita lupa nih, sebetulnya ada peran dan tanggung jawab platform di sana. Betul. Nah, bagaimana menurut SafeNet melihat ini ketika putusan MK ini keluar, maka apa yang harus dilakukan platform juga gitu ketika nanti pembentuk undang-undang mengatur ini dalam regulasi? Betul, ini kan sebetulnya udah jadi diskusi yang cukup luas ya, bagaimana sebetulnya platform digital atau pengembang AI gitu ya sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat besar, Betul. terutama untuk memastikan akuntabilitas mereka gitu. Sekarang kan yang menjadi diskusi misalnya sebenarnya bagaimana sih mereka menciptakan algoritma sehingga si AI itu bisa mengenerate sesuatu gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya selalu dimintakan gitu ya oleh publik gitu ya untuk memastikan transparansi akuntabilitas dari si platform digital ataupun pengembang AI tersebut. Makanya ketika putusan MK ini keluar sebetulnya memang perlu banyak pihak yang merespons dan memiliki tanggung jawab di situ. Salah satunya menurutku adalah si developer si AI itu juga gitu ya. Nah, tinggal bagaimana nih misalnya aturan ini juga bisa menyentuh mereka. Karena kan kita tahu mayoritas pengembang AI itu kan dari negara US misalnya ya, atau memang yang berbeda lah juridiksinya dan kadang tidak tersentuh karena mereka beroperasinya secara global gitu. Nah, itu bagaimana memastikan bahwa pemerintah juga bisa meminta tanggung jawab si platform digital tersebut ketika memang mereka melakukan praktik-praktik yang sebetulnya bisa merugikan misalnya. Jadi tidak hanya membebankan kepada kandidat politik misalnya atau pengguna, tapi juga penting juga bagaimana pemerintah menyoroti ada tanggung jawab si platform juga di situ. Iya, apalagi kan aplikasinya juga itu kan open access kan, Betul, siapapun betul. bisa. Nah, terakhir mungkin Teh, soal gagasan utama dari putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sebetulnya ingin meminimalisir misinformasi dan juga disinformasi. Ya. Apakah kemudian itu cukup mampu ya dengan larangan penggunaan AI ini? Orang tuh kadang sangat kreatif ya gitu ya. Semakin dilarang mereka tuh semakin bisa cari cara baru sebetulnya gitu kan. Jadi sebetulnya menurutku di satu sisi mungkin cukup efektif mungkin di awal-awal gitu ya. Tapi kan bisa jadi di kemudian hari ada hal lain yang sebetulnya bisa mengakali dari si larangan tersebut. Nah, malahan menurutku yang paling penting adalah bagaimana misalnya penggunaan teknologi informasi atau pengembangan AI gitu ya, itu didorong sebetulnya pada arah yang lebih positif. Misalnya bagaimana itu bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu, misalnya oleh kandidat untuk ya tadi misalnya menyebarkan informasi supaya lebih mudah diterima oleh publik, menggunakan perkembangan teknologi AI untuk bisa mengidentifikasi ini disinformasi atau misinformasi, menginformasikan tersebut kepada pemilih misalnya sehingga mereka lebih terinformasi ketika mendapatkan banyak konten gitu ya di media sosial. Dan tentu saja menurutku yang perlu menjadi prioritas saat ini selain tadi ya larangan, walaupun kita belum tahu ya nanti bagaimana implementasinya, tadi bagaimana memastikan bahwa AI yang sebetulnya di satu sisi sangat bisa dimanfaatkan secara positif supaya tidak disalahgunakan gitu. Salah satunya tadi membangun transparansi dari penggunaan AI tersebut. Jadi mungkin nanti diminta siapapun yang menggunakan AI ya dalam konteks pemilu misalnya atau bahkan dalam konteks lebih luas gitu ya, mereka declare bahwa ini diproduksi dengan Gen AI, bahwa ini sebagian nyata atau tidak dari ada AI gitu. Ada disclaimer ya. gitu sehingga si pengguna misalnya atau publik lah gitu ya ketika mendapatkan konten tersebut mereka bisa langsung oh ternyata ini ada Gen AI digenerate oleh itu, dan mereka bisa mungkin membantu mereka untuk berpikir kritis dan juga untuk memverifikasi informasi lebih lanjut ya dari konten yang mereka dapatkan sebetulnya. Oke, nah ini menarik ya, artinya satu sisi ada dampak positif dan di sisi lain ada dampak negatifnya juga yang kemudian kita tahu bahwa banyak upaya untuk menanggulangi disinformasi dengan mekanisme pre-banking itu yang konten-kontennya itu dibuat juga dengan AI gitu kan, salah satu upayanya gitu ya. Meskipun kalau kita lihat putusan MK ini memang spesifik
khusus kepada kandidat gitu ya. Betul. Tapi jangan sampai kemudian ini menekan laju upaya kita untuk mendistribusikan informasi-informasi yang valid, sosialisasi dan Betul. pendidikan pemilih. Terakhir ada kata penutup dari Teh Nenden mengenai isu ini? Betul, sekali lagi ya, ketika memang dorongannya kepada pemerintah ataupun policy makers ketika bikin regulasi baru lagi gitu kan, yang selalu menjadi PR saat ini yang saya lihat adalah bagaimana keterlibatan publik itu kadang masih sangat minim gitu kan. Nah, itu bagaimana poin ini penting. nanti ketika putusan MK ini kemudian akan diadaptasi dalam konteks revisi UU Pemilu Undang-undang misalnya, pemilu. bagaimana memastikan bahwa memang ada partisipasi publik yang berperan di situ, apalagi ketika akan ngebahas pemanfaatan teknologi misalnya dalam pemilu, penting tuh mengundang orang-orang yang expert di bidang tersebut, melihat dari perspektif hak digital ataupun hak asasi manusia gitu. Jadi untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun itu nanti tidak ada potensi atau setidaknya meminimalisasi potensi penyalahgunaan di kedepannya karena penyusunannya yang mungkin kurang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menurut saya jadi satu poin penting nih di tengah putusan MK yang sudah keluar, dan putusan MK itu kan final and binding. Betul. Yang itu harus diimplementasikan dan diatur di dalam turunan berikutnya gitu ya di undang-undang. Nah, bagaimana policy maker kita, khususnya nanti anggota DPR kita yang kemudian akan membahas revisi undang-undang ini, membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Karena ada kata kunci di setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Setiap formulasi kebijakan perlu ada yang namanya meaningful participations. Nah, salah satunya adalah dengan melibatkan multi-stakeholder actors di dalamnya. Salah satunya organisasi masyarakat sipil, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Teh Nenden atas waktunya. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan selalu podcast Ninis Room. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.